Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Jaya Janaki Nayaka. Film yang dirilis tahun 2017 ini disutradarai oleh Boyapati Srinu dan dibintangi oleh Belam Konda Sai Srivinas dan Rakul Preet Singh. Jaya Janaki Nayaka berkisah tentang perjuangan seorang pemuda untuk melawan dua bos gangster yang super barbar. Seperti apa keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang gadis bernama Amruta yang terlihat sedih. Ketika ditanyai oleh teman-temannya, Amruta mengaku bahwa ia terpaksa meninggalkan kampus karena anak menteri yang bernama Vikram selalu melecehkan dirinya. Saat ayah Amruta lapor kepada dekan, Vikram justru mengancam akan membunuh keluarganya. Bahkan saat Amruta curhat kepada teman-temannya tentang kasus tersebut, teman Vikram segera memberitahu Vikram. Alhasil, Vikram datang ke TKP dan ia kembali mengancam Amruta. Teman Amruta yang bernama Sweety menegur tindakan Vikram, tetapi Vikram juga bertindak kasar kepada Sweety. Vikram dipukuli oleh seorang mahasiswa yang bernama Gagan. Mengetahui jika bosnya dipukul, anak buah Vikram segera menelpon gengnya. Gagan memukuli satu persatu anak buah Vikram yang ada di kampus. Setelah itu, puluhan preman berdatangan. Beruntung, dua pria datang membantu. Mereka kemudian menghajar semua preman tadi. Dua pria tadi adalah ayah dan kakak Gagan. Ayahnya bernama Chakravarti dan kakak Gagan bernama Mansi. Tuan Chakravarti adalah pemilik perusahaan Chakravarti Group di kota Hyderabad. Mereka sangat terkenal dengan kebaikan hatinya untuk menolong orang-orang miskin dan tertindas. Sweety menemui Gagan, ia merasa kagum dengan keberaniannya. Setelah itu teman-teman kampus Sweety datang. Seorang gadis bernama Pooja tampak meluahkan kekesalannya kepada Gagan. Karena selama ini Gagan selalu bersikap dingin dengan para gadis. Ia tidak pernah membuka hatinya untuk mencintai siapapun. Ia bahkan tidak mau melirik gadis manapun di kampus itu. Pooja kemudian menantang Gagan untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Sebagai bukti bahwa Gagan bisa membuka diri untuk semua orang. Gagan bersedia dengan satu syarat. Ayah dan kakaknya harus hadir di pesta itu. Gagan benar-benar datang ke pesta Pooja dengan membawa ayah dan kakaknya. Mereka menari dan menyanyi bersama di sana. Setelah itu, Pooja dan teman-temannya sadar jika Tuan Chakravarti ternyata sangat menghargai wanita. Menurutnya, wanita itu harus dihormati karena wanita adalah pencipta ketenangan dan surga di dalam rumah. Setelah berpesta, Tuan Chakra mengajak mereka makan malam di warung emperan. Tuan Chakra lebih memilih hidup sederhana sekaligus ingin membantu ekonomi orang-orang miskin dengan membeli dagangan mereka. महेंद्र वर्मा के इकलौते बेटे राजेंद्र वर्मा। Sebuah pesta pertunangan secara meriah digelar. Pasangan yang bertunangan adalah Rocky dan Maya. Rocky merupakan anak dari Tuan Mahindra, sedangkan Maya adalah anak dari seorang pebisnis kaya tetapi kejam yang bernama Narayana. Ketika pesta berlangsung, sopir pribadi Rocky menunjukkan sebuah video kepada majikannya. Isi video itu adalah adegan ciuman Maya dengan mantan kekasihnya. Rocky merasa kecewa. Ia menampilkan video itu kepada Tuan Narayana dan berniat untuk membatalkan rencana pernikahan. Morning. Keesokan harinya, Tuan Narayana memanggil Maya. Ia memutarkan berita di TV yang menyebutkan jika Rocky dan sopir pribadinya tewas dalam sebuah kecelakaan saat pulang dari acara pertunangan. Narayana kemudian membeberkan bahwa dirinya lah pembunuh Rocky.
Ia tidak ingin Rocky dan sopir pribadinya membocorkan video Maya ke media karena hal itu akan menjatuhkan harga diri Tuan Narayana. Bagi Tuan Narayana, siapapun yang merusak kehormatan dirinya, orang itu harus mati. Mendadak Maya memilih menembak dirinya sendiri agar tidak merusak reputasi dan harga diri ayahnya. Setelah Maya tewas, Tuan Narayana kemudian membunuh pria yang berciuman dengan putrinya. Hi, Gagan. Coffee? Sweety berusaha memikat hati Gagan dengan mengajaknya kencan. Mereka ngopi bareng dan tidak hanya itu, Sweety juga mengajak Gagan shopping. Ia membelikan Gagan pakaian dan juga jam tangan. Perlahan sikap kaku dan dingin Gagan mulai mencair. Gagan kemudian mengajak Sweety ke rumahnya. Di sana Sweety mengetahui jika ternyata ibu Gagan sudah lama tiada. Gagan, sang ayah dan adiknya selalu menghabiskan waktu bersama. Mereka bertiga benar-benar akrab dan kompak. Hanya saja, sang ayah terkadang mendidik anaknya dengan pola hidup yang kurang baik. Ayah Gagan mengajak putra-putranya minum alkohol dan berlatih menggunakan senjata api. Sweety tidak setuju dengan tindakan itu. Ia membuang semua alkohol dan senjata api yang ada di rumah tersebut. Sweety ingin Gagan dan keluarganya hidup sehat. Ia bahkan memasak makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga Tuan Chakravarti. Sweety penasaran kenapa kakak laki-laki Gagan yang bernama Mansi tidak menikah. Gagan kemudian menceritakan apa yang menimpa kakaknya itu. Dulu, Mansi pernah menyukai seorang wanita bernama Shruti. Tetapi ayah Shruti justru menghina Mansi. Hinaan itu dibalas kompak oleh 3 anak beranak itu dengan menghajar ayah Shruti. Sejak insiden itu, ayah Shruti tidak mau merestui hubungan antara Shruti dan Mansi. Sweety ingin menyatukan Mansi dan kekasihnya. Ia mendatangi keluarga Shruti. Sweety membujuk ayah Shruti dan meyakinkannya bahwa keluarga Gagan sudah berubah dan tidak sekejam dulu lagi. Karena Sweety yang meminta, ayah Shruti akhirnya luluh hatinya. Ia mau merestui pernikahan Mansi dan Shruti. Mansi akhirnya menikah dengan Shruti berkat usaha dari Sweety. Tidak hanya itu, Sweety juga membawa perubahan besar dalam keluarga Gagan. Sikap Sweety membuat kagum Tuan Chakravarti. Ia meminta anaknya Gagan agar menjaga Sweety dan jangan pernah membuatnya menangis. ये रहा हमारी नई डील का प्रोजेक्ट। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक। Narayana mengincar proyek pembangunan jalan dengan nilai yang fantastis. Mereka punya seorang pesaing berat yaitu Arjun. Arjun adalah seorang bos gangster dan pengusaha minuman beralkohol terbesar di India. Ia memiliki 2 saudara laki-laki yaitu Pawar dan Gopal. Arjun tidak kalah barbar dan sadis dari Tuan Narayana. Ia membunuh beberapa polisi dan mengancam akan membunuh Tuan Jayaprakas jika ia gagal mendapatkan proyek itu. Tuan Jayaprakas adalah direktur perhubungan yang berkuasa memberikan tender kepada pengusaha. Tidak hanya itu, Arjun juga memaksa Jayaprakas agar menikahkan putrinya dengan adik Arjun yang bernama Gopal. Jayaprakas ketakutan. Ia segera melapor kepada Tuan Narayana. Alhasil, geng Narayana mematahkan pinggang adik Arjun yang bernama Gopal. Dan sejak saat itulah perseteruan dan dendam dimulai. यहाँ क्यों बुलाया? बैठो। मेरी लाइफ में सब कुछ है फिर भी I love you forever and ever. Sweety menyatakan cintanya kepada Gagan. Gagan hanya terdiam, terpana, terbata. Sekalipun demikian, ia merasa bahagia karena Gagan juga memiliki perasaan yang sama. Sekalipun tidak terucap, mendadak ayah Sweety muncul dan membawa mereka masuk ke dalam rumah. Ternyata ayah Shruti adalah Tuan Jayaprakas. Tuan Jayaprakas tidak menyukai Gagan. Menurutnya, Gagan memang anak pengusaha kaya, tetapi keluarga Gagan bergaul dengan orang-orang miskin dan makan di warung emperan. Dan hal itu bisa merendahkan reputasi keluarga Tuan Jayaprakas. Tuan Jayaprakas bahkan menghina anaknya sendiri dan ia mengatakan jika Sweety adalah gadis rendahan karena mau bergaul dengan orang rendahan seperti Gagan. Dan sejurus kemudian, लड़कियों जैसी बाजारू हो गई है। Gagan tidak terima Tuan Jayaprakas menghina keluarganya dan juga Sweety. Ia meradang. Gagan bahkan mengancam akan membunuh Tuan Jayaprakas jika ia berani membuat Sweety menangis. Sweety justru tidak terima tindakan Gagan memukuli ayahnya. Ia mengusir Gagan dari rumah itu. Sweety juga tidak mau bertemu dengan Gagan lagi. Sejak saat itu Gagan patah hati.
Cintanya bersemi dan harus pupus hanya dalam hitungan menit. Akibat frustasi, Gagan bahkan mengalami kecelakaan mobil dan beruntung ia berhasil selamat. Tuan Cakra kemudian mengirim Gagan ke kota Wizek dan berharap ia bisa melupakan Sweetie. Gagan bertemu dengan gadis cantik bernama Falguni. Falguni begitu ramah kepada Gagan. Mereka berdua akhirnya berteman baik. Ketika Falguni memberikan tumpangan kepada Gagan, mendadak sebuah mobil melayang di samping mereka. Seseorang melepaskan tembakan dan kembali sebuah mobil lainnya terpental tinggi ke udara. Dua mobil terbalik dan ada dua penumpang yang sekarat di sana. Tidak lama kemudian mobil lain datang dan menabrak kedua penumpang yang sekarat itu. Tetapi Gagan berhasil menyelamatkan kedua penumpang tersebut. Ternyata dua penumpang itu adalah Tuan Narayana dan Jaya Prakas. Mereka diserang oleh saudara Arjun yang bernama Pawar. Setelah itu sekelompok pria bersenjata anak buah Pawar muncul di TKP. Dan sejurus kemudian Gagan melindungi diri dari hujan peluru yang dilepaskan oleh anak buah Pawar menggunakan pintu mobil. Ia memukuli semua gangster yang menembaki dirinya. Mendadak gangster lain berdatangan lebih banyak lagi. Mereka terus menyerang Gagan. Gagan sebenarnya mampu meladeni semua gangster itu, tetapi Pawar memukul ia dari belakang. Ketika Gagan terluka, Pawar mencoba menyeret keluar wanita yang ada di dalam mobil. Pawar ingin menculik wanita itu. Sementara Gagan, ia merasa geram karena Pawar melecehkan seorang wanita. Gagan berusaha bangkit untuk menolong. Ia kemudian memukuli Pawar dan anak buahnya. Gagan tercengang setelah mengetahui jika wanita yang ingin diculik oleh Pawar ternyata adalah mantan kekasihnya yang bernama Sweetie. Saat Gagan tercengang, ia justru ditembak oleh Pawar. Gagan tumbang dengan 4 peluru bersarang di tubuhnya. Setelah itu, Tuan Narayana berusaha untuk memberikan perlawanan yang membuat Pawar kemudian melarikan diri. Sementara Sweetie dan Falguni, mereka hanya bisa menangis meratapi tertembaknya Gagan. Gagan segera dilarikan ke rumah sakit dan ia dalam keadaan koma. Setelah diberikan perawatan, sebuah keajaiban terjadi. Gagan berhasil selamat. Ia terbangun dan menemukan dirinya sedang berada di kediaman Tuan Narayana. Istri Narayana berterima kasih kepada Gagan. Ia kemudian menceritakan semua yang terjadi. Ketika Gagan terpisah dari Sweetie dan pindah ke kota Wizek, Tuan Narayana menjodohkan putranya yang bernama Dopi dengan putri Jaya Prakas yang bernama Sweetie. Tetapi pernikahan itu justru diwarnai pertumpahan darah. Dopi ditembak mati tepat di hari pernikahan yang membuat Sweetie menjadi janda. Pelakunya adalah kelompok gangster Arjun. Arjun melakukan itu tidak hanya sebagai bentuk balas dendam karena adiknya Gopal dipukuli oleh Narayana. Tetapi ia juga ingin memenangkan proyek pembangunan jalan karena ayah Sweetie adalah dirjen perhubungan yang mempunyai wewenang untuk menentukan pemenang tender. Gagan bertemu dengan Sweetie. Gadis itu menangis dan meminta Gagan pergi dari hidupnya. Gagan sendiri bersumpah akan selalu ada di sisi Sweetie dan melindunginya. Ia akan membunuh siapapun yang berani membuat Sweetie meneteskan air mata. Adik Tuan Narayana yang bernama Laksmi meyakini jika Sweetie adalah gadis pembawa sial di rumah itu. Sejak kedatangannya, keluarga Narayana justru dirundung malang. Menurutnya, untuk menghindarkan keluarga itu dari nasib sial, mereka harus melakukan ritual pemujaan. Ternyata, Laksmi adalah seorang pembohong. Ia sengaja memancing Sweetie keluar agar bisa diculik oleh Pawar. Jika Sweetie jatuh ke tangan Pawar, Pawar berjanji tidak akan mengganggu keluarga Laksmi.
Ketika acara pemujaan berlangsung, puluhan gangster anak buah Pawar menyerang dan berniat menculik Sweety. Saat Tuan Narayana diserang, Gagan hadir sebagai dewa penyelamat. Gagan bertarung sendirian melawan anak buah Pawar. Mendadak Pawar muncul di TKP dengan membawa pasukan sebanyak 4 buah mobil jeep. Mereka mengepung Sweety. Gagan segera berlari untuk melakukan penyelamatan dan membantai beberapa gangster. Tetapi pada akhirnya ia terdesak dan Sweety siap diculik oleh Pawar. Dan sejurus kemudian, Tuan Cakra dan anaknya Mansi datang membantu. Mereka bahu-membahu membantai anak buah Pawar. Mendadak Sweety kembali diculik oleh Pawar. Gagan murka. Ia bekerja sama dengan ayahnya dan berhasil memenggal leher Pawar. Anak buah Pawar berlari ketakutan setelah melihat bosnya binasa. Setelah itu, Gagan bersumpah di atas api suci bahwa ia akan melindungi nyawa Sweety dan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Gagan kemudian merampas Sweety dari keluarga Tuan Narayana. Dan hal itu membuat Tuan Narayana merasa jika harkat dan martabat dirinya diinjak-injak oleh Gagan. Tuan Narayana meradang. Bos gangster Arjun membunuh anaknya di depan mata Narayana. Dan kini Gagan merampas Sweety menantunya di depan matanya. Dua hal tersebut menjatuhkan harga diri Tuan Narayana. Narayana melampiaskan kekecewaannya dengan menembak tangannya sendiri. Ia bersumpah akan mengembalikan harga dirinya yang tercabik-cabik dengan membunuh Gagan. Sementara itu, Arjun datang ke TKP dan ia menemukan mayat adiknya Pawar dengan kondisi yang mengenaskan. Arjun bersumpah membalas dendam kematian adiknya kepada Narayana karena Arjun mengira jika Narayana adalah pembunuh Pawar. Sweety dibawa ke rumah Gagan. Ia diperlakukan sebagai anggota baru di keluarga itu. Falguni merasa terharu dengan kebesaran cinta Gagan dan Sweety. Ia berharap suatu hari nanti dirinya bisa menemukan jodoh seperti Gagan. Kebetulan hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sweety. Tuan Cakravarti memperlakukan Sweety seperti anak perempuannya sendiri, yang membuat Sweety terharu. Narayana dan Arjun bertemu setelah mendapatkan undangan dari seorang menteri yang bernama Goswani. Narayana dan Arjun dikelilingi oleh anak buahnya masing-masing, lengkap dengan senjata api dan siap tempur jika terjadi kericuhan. Bahkan beberapa polisi juga sudah disogok oleh kedua kubu. Setelah itu, Perdana Menteri Goswani datang ke TKP. Goswani berteman baik dengan kedua gangster itu. Ia ingin meredakan perseteruan mereka, sekaligus mengambil keuntungan. Menurut Goswani, solusi dari masalah Arjun dan Narayana adalah mereka harus bersatu padu untuk membunuh Gagan. Sedangkan tender untuk proyek pembangunan, mereka bisa berbagi. Dan ternyata, Perdana Menteri Goswani adalah ayah Vikram, pemuda yang pernah dipukuli oleh Gagan di awal film. Goswani ingin memanfaatkan Arjun dan Narayana untuk balas dendam kepada Gagan karena Gagan sudah mempermalukan putranya. वहां क्यों खड़े? Ayah Sweety datang ke rumah Gagan. Ia meminta maaf pada keluarga Tuan Cakra. Tuan Jayaprakas menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Dan pada akhirnya ia merestui hubungan anaknya Sweety dengan Gagan. Untuk merayakan hal baik ini, Tuan Cakra kemudian mengadakan sebuah pesta. Mereka menari dan menyanyi di rumah Tuan Cakra. Dan dilanjutkan dengan berpesta bersama orang-orang miskin di luar rumah. Saat keasikan menari, Tuan Cakra justru ditembak di tengah keramaian. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dibawa ke ruangan operasi. Tetapi sejurus kemudian, गगन पता चला पापा को गोली लगी है वो कहाँ है anak buah Pawar menyamar menjadi dokter dan menculik ayah Gagan. Gagan dan Mansi berpencar untuk mencari ayahnya. Mereka mencari kemana-mana. Mendadak dari lantai atas rumah sakit, Mansi melihat ayahnya dibawa oleh penculik. Ia berteriak memberitahu Gagan. Tetapi Mansi justru ditembak oleh penjahat dan ia terjatuh.
Gagan berhasil menyambut tubuh Mansi. Ia kemudian meninggalkan Mansi di halaman rumah sakit dan berniat melanjutkan pengejaran terhadap penculik ayahnya. Tetapi mendadak Mansi juga menghilang. Gagan terus mencari dan ia berhasil menemukan ayah dan adiknya sedang berada di kamar mayat. Mereka dalam keadaan sekarat. Setelah itu Arjun melintas di depan rumah sakit. Ia ternyata berhasil menculik Sweety dan Tuan Jaya Prakas di saat Gagan lengah. प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। Tuan Narayana menembak ayah Sweety. Ia murka karena Sweety dan ayahnya mempermalukan harkat dan martabat dirinya. Narayana bahkan ingin membunuh Sweety, tetapi tindakannya itu dihentikan oleh adiknya Laksmi. Narayana mendorong Laksmi. Setelah itu ia meminta anak buahnya yang bernama Sidhu untuk menghabisi Sweety. Ayah Sweety yang terluka mengemis meminta pengampunan, tetapi sia-sia. Ketika Sidhu bersiap membunuh Sweety, mendadak seseorang melempar tubuh Menteri Goswani ke arah Sidhu dan orang itu adalah Gagan datang ke TKP dan ia berhasil membunuh Menteri Goswani. Ia kemudian memukuli semua anak buah Arjun dan Narayana. Setelah itu Gagan merampas kembali Sweety dari para penculik. Arjun dan Narayana melakukan perlawanan melalui anak buah mereka. Film ditutup dengan adegan di mana Gagan berhasil membunuh Arjun dan saudaranya Gopal. Narayana merasa jika harkat dan martabat dirinya hancur lebur di depan semua orang. Ia kemudian memilih bunuh diri. Sementara ayah Gagan, Mansi, dan ayah Sweety berhasil selamat dari insiden penembakan. Gagan dan Sweety sendiri akan segera menikah dalam waktu dekat. Dan film pun berakhir.